Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita sudah sampai pertemuan yang ke-7 ya. Saya sebetulnya belum kasih contoh tentang UTS ya, tapi UTS. Jadi kemarin baru soal tugas. Kira-kira nanti UTS-nya itu ya menjelaskan. Kalau merancang mungkin belum. Kemarin saya berikan contoh tugas dalam bentuk balance scorecard. Itu pun tidak semua hanya membagi bagian kecil saja ya, jadi hanya sasaran kontrol ya dengan KPI untuk knowledge management, hanya sedikit saja, tidak seluruh perusahaan. Kalau di tingkat S2 mungkin lebih lengkap, kalau di S1 saya batasi sampai situ. Ujiannya mungkin menjelaskan, nanti saya berikan contoh misalkan menjelaskan apa arti ya dari suatu gambar government framework yang bukan seperti itu. Kemudian ya kita akan sesuaikanlah hasil bentuk ujiannya ya. Ujiannya kita minggu ke berapa sebelum dapat jadwal dari program studi. Tapi kemungkinan kita soalnya cukup lama, jadi saya kasih waktu tidak akan harus hari itu dikumpulkan, mungkin saya kasih waktu beberapa hari. Oke, hari ini saya ada yang mau tanyakan sampai sini? Saya tidak memberikan aturan absensi harus dibatasi ya, jadi yang mau ikut UTS itu saya nggak batasi di absensi. Absensi hanya nilainya 5% saja dari setiap nilai, jadi tidak harus batasi di absensi. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ya, hari di luar lagi hujan ya. Mudah-mudahan suaranya tidak mengganggu ya, tidak jadi noise. Dan tidak mati listrik. Di daerah saya ini kalau hujan pasti mati listrik biasanya, kalau hujannya besar. Oke, kita akan masuk ke materinya. Materi hari ini kita akan bicara mengenai salah satu fokus di dalam IT governance atau dalam tata kelola sistem informasi yang disebut dengan performance measurement, jadi pengukuran kinerja. Jadi kita akan lihat bagaimana cara mengukur kinerja dari suatu proses kita mengelola sistem informasi di dalam suatu perusahaan. Oke, saya akan sharing slide-nya dulu. Jadi kita minggu tenang dulu ya, dari minggu depan minggu tenang, kemudian baru kita masuk ke UTS ya. Tentunya saya juga agak ragu ya, nanti bentuk soalnya seperti apa ya, karena kalau S1 kan tujuannya itu adalah bukan hanya merancang, tapi bisa bercerita ya, bercerita. Kalau di S2 itu mendesain tata kelola. Nah, kita lihat saja seperti apa kurikulumnya. Di program studi, rencana kuliah kita hari ini adalah mengenai SWOT analisis ya, tapi saya akan ganti sedikit karena tentang SWOT itu mungkin sudah pernah diajarkan di mata kuliah lainnya. Yang kita masuk. Suara saya masih kedengaran nih, di saya hujannya besar sekali ya. Masih terdengar ya? Aman, Pak. Ada, Pak. Dengar ya? Iya, oke, terima kasih. Saya akan sedikit supaya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai performance measurement dari suatu tata kelola sistem informasi. Performance measurement itu merupakan salah satu fokus area di dalam tata kelola sistem informasi. Oke, kita akan lihat di sini. Jadi kalau kita mereview waktu minggu lalu, kita sudah belajar yang namanya governance matrix. Apa itu governance matrix? Mungkin lihat lagi ya di catatan minggu lalu. Itu ada 5 domain yang saya singkat menjadi paribi ya. Proses dari IT
prinsipal, arsitektur, kemudian ya ada 5 di situ, investasi, kemudian business application-nya itu merupakan governance matrix yang disesuaikan dengan bentuk archetype dari tata kelola. Hari ini kita akan bahas mengenai yang baru ya, namanya Government Design Framework. Ini hubungan what dan how dalam tata kelola. Nah, kalau di silabus itu menggunakan SWOT. Kalau SWOT itu mungkin terlalu general ya, terlalu umum. Karena analisis SWOT itu sebetulnya analisis internal dan eksternal dari suatu perusahaan. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Sedangkan governance itu lebih banyak kepada tata kelola yang lebih spesifik. Jadi tidak dikatakan salah menggunakan SWOT, tapi SWOT itu tidak bercerita mengenai bentuk archetype-nya, kemudian tidak bercerita mengenai apa yang mau dijadikan hubungan what dan how, apa yang menjadi bagian dari setiap domain di dalam atau komponen dalam aspek tata kelola, itu tidak dibahas. Hanya bersifat sangat umum. Oke, kita akan lihat ada 7 karakteristik sebagai pengelola yang baik. Ini dari bukunya Peter Well. Saya bagikan di Classroom Google itu buku Peter Well, tapi hasil scan-nya kurang bagus ya. Saya cari scan yang bagus itu tidak ketemu. Kalau buku yang saya sendiri saya dapat masih bagus yang bentuk hard copy-nya, tapi bentuk scan-nya kurang bagus. Saya dapat dari Zlib.org. Jadi kalau ada yang mencari buku-buku tentang kuliah dalam bahasa Inggris itu dari situsnya zstriplik.org, itu merupakan buku-buku yang cukup banyak. Nah, di sini dicerita dari Peter Well itu bahwa ada 7 karakteristik yang mereka lakukan. Mereka menganalisis di sekitar 230 perusahaan yang disebut dengan baik pengelolaannya atau tata kelolanya itu. Yang pertama, banyak manajer yang dalam posisi kepemimpinan itu bisa mengerti apa yang disebut dengan tata kelola IT. Berarti ada juga yang tidak mengerti ya, itu di nomor 6, tidak mengerti. Kemudian mereka melakukan selalu konsolidasi, selalu melakukan kerjasama ya, bekerja bareng. Nomor 2 itu engage, berarti kerjasama dengan setiap business unit, tidak pernah berjalan sendiri-sendiri. Kemudian mereka memberikan suatu keterlibatan langsung dari setiap pemimpin. Mereka pemimpin ikut terlibat dalam proses tata kelola, tidak hanya menerima laporan. Yang keempat, karakteristik yang baik itu adalah sasaran bisnisnya jelas, terutama untuk proses investasi IT. Berapa sih jumlah investasi yang akan dilakukan pada tahun depan, kemudian apa saja investasinya, aplikasinya apa, itu jelas. Ada rencana strategis untuk investasi IT. Yang kelima itu adalah adanya strategi bisnis yang beragam, disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak kaku ya, butuh suatu analisis yang beragam. Kemudian orang-orang yang tidak mau mengerti, yang membangkang, yang kita sebut dengan non-conformity. Non-conformity ini ada orang-orang yang tidak mau mengerti tentang IT, tidak mau bekerja sama membangun IT, dan tidak mau menggunakan sistem. Itu sedikit lah. Kita sebut dengan renegades atau non-conformity bahasa halusnya ya. Pasti banyak kalau kita mengelola tata kelola, pasti ada orang-orang yang tidak mau pakai sistem, ada yang selalu mengkritik tapi tidak pakai sistem, atau sama sekali pengen pakai sistem yang manual, tidak mau berubah ya. Jadi kita sebut sebagai non-conformity. Kemudian perubahan dari tata kelola hampir sama di antara setiap tahun. Kalau ada perubahan juga sedikit. Itu prinsip yang ketujuh, bahwa karakteristik government yang baik adalah seperti itu ya. Jadi sudah dirancang dengan baik, maka lebih sedikitlah perubahannya. Ini saya berikan contoh adalah impact yang sangat baik, tapi cukup menjadi tantangan dalam melaksanakan mekanisme dari tata kelola. Yang kolom ketiga ini adalah perilaku yang diinginkan oleh setiap manajer harusnya bagaimana ya. Yang keempat ini ada orang-orang yang non-conformity, yang tidak mau mengikuti IT.
Jadi ada rencana IT mereka mengabaikan. Ya. Ada suatu arsitektur yang baru, mereka hanya mencegat dan hanya menunda-nunda suatu arsitektur yang baru ya. Ini yang non-conformity itu orang-orang yang tidak mau bekerja sama atau mengikuti perubahan IT. Nah, mekanismenya di sini ada yang dilakukan oleh para eksekutif, ya, oleh arsitektur enterprise, oleh tim proses dengan beberapa anggota IT di sini. Nah, ada juga peningkatan modal di bidang IT dan anggarannya, kesepakatan dalam service level agreement, chargeback. Nah, itu semua mekanisme yang membuat tata kelola itu jalan. Dulu chargeback ini tidak termasuk kepada tata kelola, sekarang masuk. Karena yang namanya penggunaan sumber daya itu biayanya harus jelas siapa yang menganggarkan. Kalau orang-orang yang mau ikut, ya mereka akan bertanggung jawab dalam penggunaan IT. Tapi kalau orang-orang yang non-conformity yang tidak mau ikut ini, mereka hanya memberikan alasan atau bantahan terhadap biaya yang harus mereka bayar ya. Jadi mereka mengajukan komputer banyak, tapi mereka hanya sekedar mengajukan atau mereka tidak memanfaatkan dengan baik ya di sini. Nah ini tentunya bisa tingkat level direktur atau manajer atau karyawan bisa saja mereka tergolong kepada tidak mau diatur ya. Meskipun tata kelola ini mengatur sistem, tapi manusianya juga terlibat ya di sini. Sini sifat yang baik misalkan, jadi kita bagi menjadi sifat yang baik dan yang tidak ya. Ini. Jadi kalau ada suatu tracking yang baku ya dari suatu business value, misalkan return of investment itu kapan di tracking ya, mengukur investasi itu kapan kembali modal ya di sini. Biasanya menggunakan balance scorecard ini yang jadikan tugas. Nah, kalau yang berlaku yang diharapkan ya ada transparansi dari tujuan dan keuntungan dan biaya. Tapi kalau sikap yang buruk kadang-kadang muncul, mereka memisahkan antara IT dengan aset. Fokusnya hanya kepada uang dan bukan kepada value. Jadi berapa biayanya semurah-murahnya, tidak melihat bahwa yang penting value. Jadi mereka tidak mengejar akurat, tidak mengejar presisi, tidak mengejar ketepatan waktu. Pokoknya yang namanya suatu bisnis ya dapat uang besar-besar, tapi lupa bahwa kepercayaan masyarakat itu kepada nilai value dari suatu bisnis maupun dari IT. Ya. Ini adalah sifat yang tidak diinginkan, kadang-kadang muncul. Jadi orang yang hanya mencari keuntungan tapi tidak melihat bahwa kepercayaan dari stakeholder, kepercayaan dari pemegang saham itu bukan hanya di uang, tapi di kepercayaan kepada perusahaan atau akuntabilitas perusahaan. Bisa menghasilkan nilai yang sesuai dengan janjinya. Misalnya kalau value bisnis, mereka punya return of investment, pengembalian keuntungan dengan jelas, atau return of equity. Return of equity itu adalah saham. Saham-saham yang digunakan menghasilkan keuntungan berapa ya, atau return of asset, berapa aset yang dihasilkan dan berapa keuntungan yang diperoleh ya. Itu. Jadi tidak sekedar keuangan tapi betul value. Value itu lebih berarti daripada suatu uang. Nah, kalau ditanya apa yang harus dilakukan kalau kita punya strategi yang berbeda ya, di sini yang penting prinsip dasarnya adalah suatu disiplin. Disiplin dalam mengerjakan dengan sangat baik, operational excellence ya, dengan disiplin dalam mengerjakan sesuai dengan SOP, kemudian biaya bagus, tidak ada birokrasi terlalu tinggi. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan operational excellence ya ini. Kemudian yang kedua adalah customer estimasi. Fokusnya kepada pembinaan hubungan dengan customer. Memberikan layanan yang baik, merespon kalau customer-nya ada masalah ya, memberikan sesuatu bantuan atau memberikan informasi yang jelas kepada customer, itu customer estimasi. Yang ketiga adalah product or service leadership. Itu menjadi
memberikan suatu produk yang selalu paling unggul, paling terbaik di antara beberapa kompetitor. Jadi memberikan ide yang baik, memberikan solusi yang terbaik mengatasi masalah. Jadi memimpin di sisi produk dan di sisi layanan. Jadi ini 3 bagian di dalam tata kelola, walaupun strateginya beda-beda, memberikan strategi yang different. Strategi ini berarti strategi yang pembeda dibandingkan dengan yang lain, dengan kompetitor kita. Itu ada tiga value utama: operational excellence, customer intimacy, dan product or service leadership. Jadi kalau ini dipegang, ya kita bisa mengatasi persaingan. Kita bisa memberikan strategi yang jelas dengan ketiga bagian ini. Ini merupakan teorinya. Nah, dari sisi praktiknya biasa kita gunakan Excel ya. Kita gunakan Excel, kita definisikan lebih jelas. Untuk sisi bisnis proses itu yang namanya operational excellence itu seperti apa sih? Nah, di sini. Jadi ini bisa cerita cukup panjang ya. Nah, proses bisnisnya harus end-to-end supply chain optimization. Jadi mulai dari hulu sampai hilir kita optimalisasi. Jangan sampai ada informasi yang hilang, jangan sampai boros. Jangan sampai ada pencurian uang, pencurian barang, ini optimal di sini. Menegaskan efisiensi dan kehandalan. Kehandalan berarti reliability jangan sampai gagal. Pendekatan dengan customer, yaitu memberikan layanan kepada customer yang bagus. Manajemen di marketplace dengan baik, ya. Barang apa saja yang mau diberikan, ya. Menegaskan kepada flexibility dan tanggung jawab. Ini bagus. Dari sisi product leadership, tentunya mengembangkan produk, mengikuti waktu dari bagaimana pergerakan pasar ya di sini ya. Bagaimana kita tahu bahasa pasar, apa yang harus dilakukan supaya produknya bisa laku. Jadi mengikuti tren di sini. Penekanannya kepada inovasi yang terus-menerus, yang konstan. Nah, ini ya. Kemudian dari sisi organisasi, organisasi skill bahwa otoritas secara terpusat supaya jangan ada SOP yang beda-beda ya. Tetapi memberikan suatu penekanan level yang rendah untuk kepada bawahan, jadi bawahannya tidak terlalu ditekan ya. Jadi walaupun terpusat tapi ke bawahnya tidak terlalu ditekan. Jadi karyawan yang di bawah menjadi lebih santai di sini. Memberikan skill-skill yang penting, disebut kritikal, berarti sudah sangat penting. Jadi setiap karyawan itu dilatih ya, dilatih bagaimana caranya mengerjakan suatu tanggung jawab. Jadi critical skill at core organization. Sedangkan pendekatan kepada customer, kita memberikan suatu pendekatan yang mendayagunakan dengan dekat ya, sedekat mungkin dengan yang namanya customer. Jadi customer tuh inginnya apa sih? Jadi jangan sampai terlalu panjang birokrasinya ya. Jadi sedekat mungkin lah customer bisa langsung berhubungan dengan kita, memberikan skill mengenai bagaimana sih pelayanan kepada karyawan. Dari sisi karyawan bertemu dengan sistem itu bagaimana. Nah, ini merupakan cara-cara yang dilakukannya. Kemudian secara product leadership, kita membuat suatu sistem yang ad hoc, pada saat dibutuhkan saja, organisasinya tidak perlu terlalu banyak ya, tidak perlu terlalu banyak levelnya, organik pada saat dibutuhkan, dan seluler ya, tepat sesuai dengan kebutuhan maksudnya ini. Memberikan kritikal teknik mengenai bagaimana tambal sulam di dalam struktur, jadi supaya jangan terlalu banyak manajer yang terlalu banyak menyuruh, yang penting ada yang memerintah, kemudian yang mengerjakan jelas. Yang tambal sulam lah, jadi jangan sampai ada yang tidak bisa disuruh ya, tidak ada orangnya. Nah, banyak sekali di sini cara-caranya. Dari sistem manajemen sistem, kalau senang mengolah manajemen sistem, maka harus bagaimana ya, berikan manajemen yang kualitasnya sangat baik, mengontrol di sini,
Kemudian pada layanan supaya customer menjadi puas. Sedangkan dari sisi produknya sendiri, kita mengelola resiko. Resiko dari suatu produk, dan jika seandainya ada inovasi yang baik, kita berikan semacam reward. Ini kira-kira semuanya adalah yang kita keluarkan dalam satu sistem. Dari sistem informasi, kita berikan sistem informasi yang low cost. Jadi kita mengintegrasikan informasi yang memberikan hasil yang baik, tetapi dengan biaya yang tidak terlalu mahal, low cost ya. Jadi customer informasi, semua customer itu bisa berhubungan dengan satu sistem database yang tunggal. Jadi tidak repot-repot kalau ada pemindahan database. Dari sisi barang dan produk terjadi kolaborasi sistem, dan setiap barang tersebut ada modelnya supaya informasi ini tidak dilemparkan ke masyarakat, kepada pengguna, tetapi tidak diuji bebannya terlebih dahulu. Ini kira-kira adalah bentuk tool-nya ya. Jadi kalau tadi teori, ini adalah tabelnya merupakan tool. Yang dikerjakan itu apa saja sih kalau dalam sisi operasi excellence untuk bisnis proses, untuk organisasi, untuk sistem manajemen, dan untuk sistem informasi bagaimana. Mungkin kalau sistem manajemennya bekerja adalah orang manajemen ya, bukan manajemen, bukan sistem informasi ya. Mungkin kalau yang ini kita sistem informasi. Tapi kadang-kadang sistem manajemen juga kita juga, sistem informasi juga ikut terlibat. Ya. Ini adalah toolnya pakai Excel. Kemudian kalau sesuai dengan judul, bagaimana kita menilai dari kinerja suatu tata kelola. Nah, tergantung menilainya berdasarkan apa ya. Mungkin kalau yang paling sering, saya mulai dari kolom paling kanan ya. Nilainya itu berdasarkan finansial. Ya, tata kelola yang baik pasti menghasilkan suatu hasil profit yang ada minimalnya, present marginnya berapa sih keuntungannya, atau kalau dalam bahasa orang manajemen adalah ROE dan ROI, ROA ya. RO itu adalah perbandingan keuntungan dengan saham, equity, E-nya equity, return of equity, return of investment, perbandingan keuntungan dengan nilai dari investasi, return of investment, ada juga ROA, return of asset, perbandingan profit berdasarkan jumlah aset. Ya, biasanya kalau dari sisi finansial seperti ini ya. Jadi penggunaannya return of asset, berapakah jumlah keuntungan dibandingkan dengan jumlah aset. Nah, biasanya yang sering dipakai adalah untuk menilai itu berdasarkan dari finansial. Tetapi kalau IT manager biasanya kita ngitungnya dari ketiga kolom ini ya, 3 kolom. Dari government arrangement, proses penyusunan tata kelola, apa saja sih tipe-tipe aset type-nya di sini ya. Kemudian mekanismenya mau pakai apa, apakah kemarin dulu sudah saya jelaskan, ada mekanisme berdasarkan dari komite, konsil, ada tim khusus yang mengawal, ada service level agreement, ada kesepakatan, ada organisasi, chargeback, arsitektur komite, ya ini sudah saya jelaskan mekanismenya. Dari sisi penyusunan, dari sisi kepedulian, persentase dari manajer yang bisa mendeskripsikan atau mengerti mengenai tata kelola, berapa orang sih yang mengerti tata kelola seperti gimana, komunikasinya dengan rapat, dengan mengecek dokumentasi atau pakai sistem, pakai portal. Gitu. Tidak melibatkan yang namanya jumlah dari proyek, tidak tergantung kepada jumlah dari proyek, semuanya harus dilakukan seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kembali ke bagian kiri, settingnya jadi bacanya dari kanan ke kiri ini. Settingnya adalah yang tadi operasional excellent, customer intimacy, product leadership. Jumlah dari business unit berapa ya. Nah, ini misalkan merupakan toolnya. Jadi misalkan kita contreng, sekarang bagaimana sih yang dikelola, misalkan perusahaan sekarang yang kita kelola adalah menggunakan SLA, contreng, berarti sekarang pakai SLA. IT intensity-nya yang kita jadikan pengelolaan apakah dari sisi uang atau jumlah. Kalau uang berarti sistemnya dipakai buat beli apa di sini ya. Nah, seperti itu caranya. Jadi ini bisa ganti-ganti isinya apa saja. Ini merupakan tool atau dari Excel-nya. Bagaimana kita bisa menilai sisi kinerja government itu dari skor, balance scorecard, misalkan skala 100 berapa sih.
Kemudian keefektivitasan menggunakan IT. Bagaimana cost-nya, berapa budgetnya, yang digunakan berapa, pertumbuhan jumlah transaksi berapa banyak sejak menggunakan IT, aset yang digunakan berapa, kemudian apakah bisnis menjadi fleksibel, segmennya bisa berubah-ubah dengan mudah. Nah, ini merupakan cara mengukur tata kelola. Ini cara mengukur kinerja tata kelola, ini cara mengukur kepedulian kepada tata kelola, ini cara mengukur kepada penyusunan tata kelola. Nah, seperti itu, cara mengukur ya memang kelihatannya seperti teori, tapi biasanya suka ada yang bolong-bolong ya, biasanya yang lupa itu adalah awareness ya. Kita lupa melakukan rapat, lupa mengecek dokumen, padahal sudah ada pengolahannya dengan tata kelola dengan baik. Ya, seperti itu ya. Ini sebutnya cara menilai kinerja dari tata kelola sistem informasi. Ini toolnya bisa pakai Excel, kita bisa tandain mana yang kurang sih. Nanti kalau kurang kita kasih tanda ke bawah, berarti kurang dilakukan ya. Nah, gambar tanda panah ini adalah kurva tren. Jadi kalau belum pernah belajar kurva tren, tanda ke samping itu berarti ya flat ya. Nilainya 2,3, 2, berapa dibandingkan dengan sebelumnya, ini masih sama lah. Kalau ke atas berarti meningkat dibandingkan sebelumnya, kan ini adalah benchmark, maksudnya berarti terhadap sebelumnya. Kalau yang ke bawah berarti turun. Jadi biasanya kita membuat kurva tren dari 3 tahun, kemudian kita lihat cenderungnya naik atau turun. Bagaimana membuat kurva tren? Banyaknya di Excel, tinggal searching, gimana sih membuat tren. Isinya adalah regresi linear, apakah linear naik atau linear turun, atau linear mendekati mendatar. Jadi kita lakukan benchmark terhadap pekerjaan kita yang sudah 3 tahun sebelumnya. Manajer yang secara akurat bisa mendeskripsikan apa sih sasaran dari tata kelola. Misalkan dari sisi top manajemen ke bawah itu 29%. Dari sisi 50% ke atas itu bagian middle sampai dengan top manajemen 48%. Seperti itu ya. Sekali lagi namanya benchmark ya. Jadi kalau benchmark biasanya pakai kurva tren. Pernah dengar kurva tren sebelumnya? Jadi selama kita pertemuan ini banyak sekali bentuk-bentuk tool yang saya berikan supaya memperkuat kemampuan mahasiswa ya, bukan sekedar teori. Salah satunya yang baru hari ini adalah saya kenalkan namanya kurva tren. Caranya nanti lihat di Excel, cari bagaimana cari kurva tren. Searching di Google lah bagaimana cara cari kurva tren. Nah, nanti digambarkan seperti ini. Jadi kalau panah berarti hampir tidak berubah ya. Kalau turun berarti menurun dibandingkan dengan tahun-tahun 3 tahun sebelumnya. Ini hampir tidak berubah. Nah, ini kurva tren. Sama kami juga di program studi biasanya membuat kurva tren untuk tingkat pencapaian perkuliahan mahasiswa ya. Apakah relatif naik, relatif turun, atau relatif sama. Biasanya kurva tren itu dengan kata relatif ya. Kita benchmark kinerja kita dalam 3 tahun. Persentase dari sistem yang disetujui, kemudian yang tidak digunakan, setidaknya 1 komponen. Nah, ini dari yang disetujui dan juga yang tidak digunakan, itu berapa sih? Kita catat di sini ya. Petirnya kelas sekali. Nah, ini adalah caranya kita mengecek kinerja dari suatu tata kelola. Nah, ini saya kenalkan satu teori baru ya, itu yang disebut dengan Government Design Framework. Nah, bagaimana cara makainya? Ya, seperti ini ada 6 kotak ya. Ada Enterprise, Strategy and Organization, IT Government Arrangement, Business Performance Goals, IT Organization and Desirable Behavioral, IT Government Mechanism, IT Metrics and Accountability. Jadi yang ini paling pertama kita definisikan dulu strategi dari bisnis, kemudian kita atur mengelolanya mau pakai bentuk asset type yang seperti apa ya. Di sini contohnya pakai sistem duopoli misalkan ya. Kemudian menggunakan monarki, dengan monarkinya menggunakan
sistemnya adalah pada domain IT Principal dan IT Investment. Ini kalau lupa lihat lagi di kuliah sebelumnya, kita punya 5 yang disebut dengan IT Principal, kemudian arsitektur, infrastruktur, business application need, dan investment. Dalam pengambilan keputusan kita punya 5 aspek ya di sini, 5 komponen. Nah, misalkan untuk IT Principal yang menjelaskan visi misi IT dan penggunaan IT, kita gunakan monarki. Berarti monarki ini menggunakan sentral, yang ini merupakan bos yang paling atas yang menentukan mau kemana IT dan bagaimana belinya, berarti pakai monarki. Duopoli berarti ini ada seorang IT manager melibatkan satu unit lain. Jadi minimal ada satu IT manager dan ada pihak bisnis unit yang lain, maka sebutnya duo, berarti ada dua departemen. Itu mengambil keputusan di sisi business application, infrastruktur, dan arsitektur. Kinerjanya di sini targetnya adalah supaya pertumbuhannya langgeng ya, sustainable, profitable growth. Mengurangi biaya-biaya struktur, jadi menghemat jumlah manajer ya di sini ya. Kemudian menyediakan customer secara global dengan satu sistem tunggal. Jadi sistemnya tunggal dan cukup besar, jadi nggak perlu ganti-ganti sistem kecil-kecil. Ngeceknya pakai balance scorecard. Jadi ada enterprise strategi, ada IT government, ada business performance goal. Kemudian ada organisasi dan perilaku yang diinginkan. Apa sih perilaku yang diinginkan dari setiap manajer yang terlibat? Kemudian mekanismenya bagaimana caranya? Seperti apa mekanismenya, siapa saja yang bekerja, siapa yang memulai, siapa yang memberikan laporan mekanismenya. Cara mengukur keberhasilannya pakai apa? Pakai KPI dari service quality, pakai data standar yang sudah ada, pakai proyek matrix, proyek mana saja yang berhasil atau tidak berhasil. Nah, ini cara mengukurnya. Lambang tanda vertikal berarti ini how. Bagaimana cara mengukur kinerja pakai matrix. Bagaimana cara mengatur menggunakan mekanisme government. Bagaimana menyusun strategi menggunakan yang namanya IT Organization and Desire Behavioral. Sedangkan tanda ini berarti mengharmonisasi apa saja yang harus kita harmonisasikan. Jadi kalau menyusun strategi harus tahu itu harus sesuai dengan cara pengambilan keputusan. Kalau mengambil keputusan harus sesuai dengan target yang diarah. Setiap keputusan kalau tidak bisa dihitung berapa pencapaiannya, berarti tidak sesuai, tidak harmonis. Setiap keputusan harus ada variabel-variabel yang menjadi penilaian. Nah, jadi tanda yang horizontal ini berhubungan dengan kesesuaian atau harmonisasi, tanda vertikal berhubungan dengan bagaimana caranya. Nah, 4 mapping ini biasanya dipakai dalam tata kelola, ya, seperti itu. Nanti saya berikan buku e-booknya, silakan dibaca bagaimana cara berceritanya ya. Kita bisa bercerita misalkan diketahui gambar seperti ini, nah ceritanya bagaimana. Kalau di S2 mungkin mereka yang membuat isi poin-poinnya, apa saja sih. Kalau S1 cuma bercerita saja bagaimana sih caranya seperti ini. Contoh ya. Nanti kita akan berikan contoh. Oh sebentar, saya lupa kasih contoh pakai Excel contohnya ya. Nah, saya kasih Excelnya. Nah, saya keluar dulu. Mana ininya? Mouse-nya. Oh, pointernya harus diganti dulu supaya bisa ngeklik sebentar. Nah, supaya bisa ngeklik. Ya, saya stop dulu. Saya akan berikan Excel-nya. Sebentar itu ada yang mau ditanyakan. Jadi, tool-nya sekarang berupa government framework ya, framework. Jadi kita punya tool baru di sini. Nah, untuk S1 cuma menjelaskan. Nanti bisa lihat di buku e-booknya bagaimana sih cara menjelaskan ya. Menjelaskan, saya akan berikan secara singkat cara menjelaskan. Ntar saya lupa membuka Excel ya. Ntar saya tunggu Excelnya. Bentar, saya lupa, belum saya buka.
Oke, sekarang saya buka. Sudah muncul belum? Oh, belum. Ya, kadang-kadang juga saya harus menyesuaikan dengan S1 ya, jadi jangan sampai semuanya teori ya, harus ada cara bisa mengertinya ya. Oh, mana belum muncul? Memorinya, oh memori kurang. Sebentar kita tunggu saja sampai cukup ya. Banyak kekurangan memori. Kita matikan dulu yang tidak penting. Koneksi tidak stabil. Oke, kita tunggu sebentar. Mungkin jaringan kecepatannya lagi turun. Lagi banyak petir, jadi koneksinya berkurang. Ya, misalkan ini saya perbesar sebentar. Oke, saya berikan contoh ya di sini. Saya sharing dulu. Saya sharing ya. Kecepatannya berat sekali komputernya. Oke. Ini adalah perusahaan yang dibahas oleh Peter Well di buku yang saya sharingkan di Classroom Google. Salah satunya ada perusahaan namanya ING. Nah, di perusahaan itu dia punya peta seperti ini. Ini seperti peta rahasia ya. Yang taunya cuma orang-orang tata kelola. Ini yang punya ING. Kemudian yang ini punya Panalpina. Tadi yang kita bahas adalah Panalpina ya. Panalpina dan ING ya. Nah, bagaimana ini adalah yang Panalpina. Sebentar saya perbesar lagi ya, Panalpina. Nah, seperti ini. Contohnya kita bercerita tadi dari yang Panalpina ya. Misalkan cara menghaunya atau menilai dari bagian yang 3 di atas itu bagaimana caranya. Contoh yang ING. Kita masuk ING. Besar sedikit. Nah, ini. Jadi ING itu punya strategi yaitu pertama menyediakan suatu produk finansial yang sederhana melalui beberapa channel supaya customer ini bisa batiknya keras sekali supaya bisa mengerti dengan mudah ya. CP itu bisa mengerti dengan mudah. Jadi buat beberapa produk finansial yang dapat dimengerti, kemudian menggunakan beberapa pakar di sini untuk menstandarisasi dan menstandarisasikan beberapa proses. Nah, kemudian di sini mendorong beberapa inovasi lokal dan global dalam implementasinya. Ini strategi mereka untuk memenangkan suatu sistem informasi digunakan. Ya, produknya berupa produk finansial. Ya. Memberikan sistem layanan yang murah dari sisi pembiayaan. Offer itu berarti pembiayaan sampai tuntas dari suatu sistem, sehingga para penggunanya bisa menggunakan dengan cara yang murah. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, how-nya kita atur dengan mereplikat, berarti kalau duplikat itu melakukan yang sama, replikat mengganti ulang yang sama. Jangan sampai bentuknya centralized, tapi infrastrukturnya bersifat decentralized. Berarti dari bagian bawah yang menentukan apa sih yang penting. Karena setiap bagian beda-beda. Kemudian aplikasi yang digunakan dibuat moduler, lebih kecil, sehingga biayanya lebih murah ya. Tidak harus membuat sistem yang besar, mungkin hanya menggunakan sistem mikronya, mikro yang kecil-kecil. Jadi tidak perlu mengganti sistem dengan besar, tinggal ganti modul-modulnya saja. Semuanya jadi lebih murah supaya bisa mencapai cost yang tadi. Menggunakan business unit yang standar.
menstandarisasi di semua bisnis unit supaya sama dalam cara bekerja. Nah, memperoleh kompatibilitas secara universal dari arsitektur dan platform. Kemudian cara melakukan pengambilan keputusan dilakukan duopoli. Sekali lagi duopoli ini berarti ada IT manager dengan bisnis unit terkait dalam menentukan visi misi dari IT principal, menentukan kerangka kerja pengembangan, menentukan infrastruktur strategis dan investasi mana saja yang menjadi anggaran. Menggunakan duopoli berarti melibatkan bisnis unit terkait dengan IT manager. Sedangkan untuk proses aplikasi itu melibatkan seluruh bisnis unit. Sistemnya adalah federal. Jadi bagi yang masih belum hafal, baca lagi apa sih bedanya duopoli, federal seperti apa, monarki bagaimana, kemudian sistem yang hanya menggunakan bisnis unit saja bagaimana ya. Jadi hafalkan bagaimana aset type dari sistemnya. Caranya bagaimana supaya bisa duopoli? Tentunya harus ada suatu dewan operasi dari setiap cabang dari setiap negara yang terlibat di sini. Kerjasama antara setiap COO, Corporate Organization Officer. Ada dewan IT di setiap negara yang CEO-nya itu bekerja sama dengan arsitek. Nah, supaya dia bisa menyampaikan, kan kalau federal ini berarti setiap cabang-cabang itu yang mengambil keputusan, ya, seperti itu. Adanya chief arsitek yang berperan di dalam setiap aplikasi, adanya audit yang terus-menerus supaya gap-nya menjadi lebih kecil. Kalau audit kan merencanakan supaya gap dari perencanaan itu kecil. Kemudian, yang sekali lagi ini adalah bentuk dari framework ya, untuk merupakan peta rahasia dari suatu tata kelola ya. Business performance goal-nya itu mengejar dari peningkatan pendapatan, mengembangkan di setiap negara ya. Kemudian memperkenalkan produk baru dengan sangat cepat, mematangkan profit yang sudah ada dan meningkatkan saham di pasar saham. Supaya bisa ke sana ya caranya nggak boleh gagal. Jadi how ini kan berarti caranya nggak boleh gagal, berarti ada keterkaitan antara pengaturan pengambilan keputusan dengan rencana untuk penilaian. Setiap pengambilan keputusan harus dinilai dengan yang sebelah kanannya. Ada matriks atau variabel ukur, matriks itu variabel ukur atau variabel kinerja dari risiko operasional. Kemudian ada bisnis yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Ini business case ya, ini harusnya S-nya tidak pakai business cases ya, tidak pakai S. And audit, adanya audit. Kemudian ada sinergi ya, di sini. Cara sinerginya itu bisa sinergi antar bisnis unit grup, kerjasama, mempunyai SOP yang sama, atau mereka berdiri sendiri-sendiri. Kemudian ada matrix recovery, kalau terjadinya bencana, mereka punya suatu rencana, business plan, atau business recovery planning, BRP, mereka punya BRP. Ada kontrol-kontrol yang harus dikerjakan, nah, seperti itu. Nah, bisnis unitnya ini ada yang saya perbesar lagi, ada yang sinergi antara beberapa business unit, ada yang otonomi, boleh masing-masing ya. Kita bisa sesuaikan nanti setiap bisnis itu apakah dia punya interdependensi keterkaitan dengan bisnis unit lain itu yang sangat ketat, atau mereka punya otonomi sendiri. Misalkan bagian pemasaran itu punya otonomi, bisa mengirimkan barang sendiri, atau mereka kerjasama dengan bagian departemen pengiriman barang. Kalau otonomi berarti mereka mengerjakan proses lebih banyak sebetulnya ya, dibandingkan dengan yang sinergi dengan bisnis lain. Tapi kalau pakai sinergi, berarti manajernya jadi banyak. Bisnis proses, beberapa standar, ini kita bagi dari beberapa bisnis unit. Ini harusnya BUS ya, bisnis unit dalam bahasa Inggris, ini berarti jamak maksudnya ya, bukan bus. Ini maksudnya jamak, ini autocorrectnya mengecek jadi bus, harusnya bisnis unit. Nah, seperti itu. Setiap proses diintegrasikan, tentunya bisnis unit bisa diintegrasikan ya kalau tidak banyak ya, tapi kalau sudah bercabang-cabang, integrasinya berat. Biarkan saja kita pakai otonomi supaya bisnis itu bisa ngambil keputusan sendiri.
Integrasi pasti ada biaya integrasi, ada cost integrasi. Dari sisi organisasi, kalau sinergi berarti sistemnya top down, ya karena kecil. Tapi kalau sudah jadi besar ya harus sendiri-sendiri, terpisah, apakah mau otonomi atau mau bekerja sama. Sinergi itu sama dengan kolaborasi, tapi di dalam satu perusahaan ya. Kalau kolaborasi itu di luar perusahaan, dengan perusahaan lain, kalau sinergi dengan di dalam sendiri ya. Dari sistem manajemennya, sinergi secara terpusat, yang terdefinisi dengan jelas SOP-nya dan terkoordinasi. Sedangkan kalau otonomi, mereka punya mandat sendiri untuk menentukan manajemen sistemnya. Fokusnya kepada bisnis unit yang melakukan sinergi tersebut. Saya cek lagi, sini BU-nya besar. Kalau otonomi, mereka punya bisa memanajemen keuangan dan risiko sendiri. Kalau di sini kan setiap bisnis itu fokus kepada kerjasama antara dua institusi unitnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengelola, bisa juga kita menciptakan sistem pengiriman sendiri, tidak jadi satu sama marketing ya. Tapi jadi ada manajer pengiriman, ada manajer marketing. Itu kita bagi dua, sistemnya adalah sinergi. Atau kita bikin jadi satu ya. Jadi semuanya marketing berikut merangkap sampai kepada pengiriman, namanya bisnis unit otonomi ya, sendiri. Tidak perlu adanya sinergi terlalu banyak. Kelebihannya, sistem harus kuat, dan tapi manajer jadi sedikit. Kalau sinergi, ya sistemnya harus integrasi, dan manajernya jadi banyak ya, seperti itu. Oke. Itu cara pengelolaannya, ini aksesnya. Oke. Ya, ini yang tadi. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ini kita sudah sampai pertemuan yang ke-7. Mungkin saya stop dulu ya. Jadi materinya saya batasi untuk setelah UTS. Jadi UTS-nya tidak terlalu banyak ya. Untuk UTS-nya menjelaskan, sebagian membaca e-book. Kalau belum jelas, sebagian juga bisa lihat dari videonya, diulang kembali. Bentar, saya stop dulu. Diulang kembali, kalau misalkan ada yang kurang, lihat di videonya ya. Oke, mungkin hari ini cukup sedemikian ya. Jadi pertemuan ketujuh kita tidak lama-lama. Materinya kita cukupkan sampai sini untuk materi UTS ya. UTS kita minggu yang kedua, tapi soalnya sudah saya beritahu mungkin di minggu tenang, jadi bisa mengerjakan kira-kira seminggu atau sekitar 10 hari, mengerjakannya cukup lama ya. Dikerjakan lewat Classroom Google, dikumpulkan. Oke, ada yang mau tanyakan sampai saya seputar UTS, kemudian seputar materi kuliah yang ada hari ini? Halo ya, Pak, mau nanya. Ya silakan. Terkait tugas Bapak itu, ya. Saya tuh kurang paham Pak, gimana cara pengerjaannya gitu. Ya, jadi pertama kita pakai Excel yang sudah saya kasih. Yang kedua di sini kita harus bisa menuliskan sesuatu yang terkait, mungkin kan belum pernah diajarkan knowledge management itu harus bagaimana sih cara-caranya. Ya kita mengarang secara logis aja. Jadi mengambil keputusan kalau nama knowledge management itu harus bagaimana, ya pertama harus sering rapat. Misalkan KPI-nya itu jumlah rapat. Nah, itu ditaruhnya di bagian mana di balance scorecard. Kita pilih-pilih gitu ya. Jadi di sini logika yang kita pakai nggak apa-apa sedikit mengarang. Kalau tidak kita sering-sering baca. Sering-sering baca atau misalkan bagaimana supaya meningkatkan kemampuan dari sisi knowledge management itu sebagaimana sih mengumpulkan bukti-bukti rapat. Nah, itu mengumpulkan bukti-bukti dari orang-orang yang berhasil. Cara ngukurnya mungkin KPI-nya jumlah bukti ya mungkin. Nah, itu ditaruh di mana? Di balance scorecard. Isi minimal setiap balance scorecard punya satu sasaran objektif. Jangan sampai kosong. Kalau kosong berarti tidak balance. Jangan sampai tidak balance, kemudian isi KPI-nya. Tidak usah mengisi anggaran, ya
programnya apa tidak perlu diisi ya. Tahun pertama melakukan apa, tahun kedua, ketiga tidak perlu diisi. Cuma 2 kolom itu saja kalau buat S1 ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Jadi kita menggunakan rasional, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan. Jangan khawatir salah ya. Jadi apa saja ide-ide cemerlang kita supaya bisa membangun suatu perusahaan seperti itu. Memang sewajarnya harus banyak baca buku ya supaya ceritanya jadi banyak begitu. Ada masih belum jelas? Jadi kalau cari di internet tidak semua ada balance scorecard yang detail, tidak semua. Atau cara ketiga kita cari KPI. KPI yang sudah saya bagikan kan banyak tuh, ada 127 KPI untuk bisnis dan ada 12 KPI untuk IT. Nah, mungkin dari KPI-nya apa, kita tarik mundur strategi objektifnya apa. Dari 120 KPI ada meningkatkan, misalkan dari sisi return of asset, ROA, jumlah asetnya harus berapa supaya bisa mengembangkan sistem knowledge management, bikin portal misalkan. Portal itu adalah server yang khusus buat satu tujuan, misalkan knowledge management ya. Nah, dari KPI-nya kita tarik mundur, strategi objektifnya itu apa. Ya, seperti itu. Saya sudah kasih modal, yaitu e-booknya, yang kedua KPI-nya sudah saya kasih ya, dari bisnis dan IT. Jadi jangan susah-susah, cukup pakai program Excel yang sudah ada ya. Dan juga jangan sampai salah, yang dipilih adalah Excel-nya IT Balance Scorecard, bukan Excel-nya Balance Scorecard. Bedanya kalau IT Balance Scorecard tidak membahas finansial. Gitu. Oke, Valiansa, ada yang lagi yang belum jelas? Masih belum puas. Ya, jadi nanti seorang informasi itu biasanya diminta untuk merancang ya, merancang bagaimana sih caranya kita membuat satu tujuan. Tujuannya jangan kemana-mana ya, sesuai dengan tugasnya aja. Jadi tugasnya kan cuma berhubungan dengan knowledge management, itu aja yang kita rancang, jangan macam-macam gitu ya. Nah, dari sana apa sih ide-idenya? Nah, dari ide sana kita bagi masuk ke golongan apa dari komponen 4 yang ada di balance scorecard. Apakah di learning growth gitu ya? Apakah ada di bagian mana sih komponen tersebut ya, posisinya. Yang minimal kita buat satu dulu. Setelah itu kita kembangkan, kalau bisa jadi 2 atau 3 ya kalau sasaran objektif. Tapi minimal satu sasaran objektif ada di satu komponen dari balance scorecard. Seperti itu. Misalkan saya punya perusahaan, nah perusahaan saya itu orangnya tua-tua semua ini. Kalau mereka nanti pensiun, informasi penting yang ada di pikiran mereka tidak tertuang ke generasi muda. Ya sudah, saya lakukan training ya. Training supaya orang-orang yang sudah pengalaman ini, sudah mau usia pensiun, bisa membagikan ilmunya kepada manajer yang masih manajemen trainee atau masih muda ya. Nah, itu merupakan satu program. Program ini harus kita nilai. KPI-nya adalah apa? Misalnya KPI-nya berapa banyak manajemen trainee yang mengerti dari hasil yang dijadikan training. Itulah KPI. Strategi objektifnya apa? Ya, sasarannya adalah membuat supaya terjadi transfer knowledge. Begitu ya. Di setiap program itu harus ada, kebetulan programnya tidak diminta untuk ditulis programnya ya. Tapi bisa juga kita berdasarkan dari program. Bisa juga dari KPI, juga bisa dari visi misi perusahaan. Nah, gitu. Programnya apa? Ya programnya itu tarik mundur, berarti secara objektifnya adalah membuat transfer knowledge. Mengukurnya ya berapa jumlah yang mengerti. Kita kasih tes, kasih ujian. Berapa sih yang mengerti mengenai pembagian pengetahuan tersebutnya. Kemudian menambah server supaya dapat dibuka aplikasinya, misalkan ya kira-kira seperti itulah. Apa sih ide IT kita yang bisa membantu ya, membantu supaya kan knowledge management itu bisa berupa nggak hanya selamanya web ya sekarang, bisa berupa pertanyaan interaktif, bisa ya, bisa juga berupa mobile aplikasi yang sudah cerdas, bisa juga chatbot ya. Manajemen knowledge itu kan macam-macam sekarang, bukan hanya berupa blog ya. Dari tingkat kesusahannya kita bisa bagi-bagi jadi blog, kemudian chatbot, bisa jadi bentuk searching engine. Nah, macam-macam lah yang namanya manajemen knowledge ya. Bisa juga
pemberitahuan secara dini, precaution kalau ada masalah. Nah, dari sana itu kita definisikan apa sih yang menjadi programnya, program tidak ditanya, tapi sebagai pembantu saja, kemudian KPI-nya apa, dan apa sasaran objektifnya, seperti itu. Jadi, anggaplah diri kita di sini walaupun masih mahasiswa, ya anggaplah sudah jadi CEO ya, sudah jadi perancang satu strategi. Ya, seperti saya katakan di awal, ini kan materinya kalau sekitar 10 tahun yang lalu kan sudah di tingkat manajer ya, bukan di tingkat S1. Nah, itu kelemahannya ya. Karena S1 kan dari SMA langsung loncat ke mata kuliah ini nggak punya pengalaman. Nah, itu kelemahan kecuali kalau kelas karyawan. Nah, di sini harus berpura-pura lah seperti seorang CEO, apa sih kita kalau ngurus perusahaan gitu ya. Itu kelemahan dari mata kuliah ini ya. Jadi kalau di 10 tahun yang lalu, para mahasiswanya sudah jadi manajer, jadi cara ngajarnya mudah. Kalau sekarang kan kita belum punya pengalaman kerja, ya caranya harus baca buku. Karena nggak punya pengalaman kerja, baca buku dari yang sudah punya pengalaman, ya seperti itu. Atau sering-sering dengar seminar gratisan tentang manajemen informasi, ya. Atau dengar-dengar di YouTube dari beberapa orang pakar, ya. Ya karena kelemahannya seperti itu. Jadi mata kuliah ini kelemahannya adalah memberikan kepada mahasiswa yang masih SMA, masuk tingkat 2, tingkat 3, belum punya pengalaman kerja. Kecuali kalau orang tuanya sudah nyuruh memegang jabatan, ya. Tapi kan nggak semua, ya. Nah, itulah. Jadi harus banyak baca, ya, banyak baca. Maka saya juga tidak terlalu menekankan harus detail, ya, tidak, tapi harus bisa mengerti saja dulu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ya kalian saya. Jadi wajar aja kalau banyak orang mengerti ya, karena mata kuliah ini sebetulnya harus bekerja dulu, harus tahu dulu ya, sistem organisasi, membuat perencanaan, memimpin proyek, ya. Kemudian membagi-bagi tugas atau program SOP yang baik, maka mata kuliah ini akan mendukung. Harus punya pengalamannya seperti itu. Nah, ada bagusnya ada MBKM, jadi kita bisa terlibat di satu perusahaan, kita bisa jadi pengamat ya. Namanya perusahaan itu seperti apa sih? Sebelum kita bekerja, kita punya menimba sedikit, mencicipi pengalaman bekerja di MBKM. Itu ada keuntungannya mengapa ada MBKM, karena sistem informasi sangat penting. Kalau di beberapa universitas itu, mata kuliah ini isinya memang magang di perusahaan ya, untuk mengambil keputusan, bahkan ujian akhirnya adalah magang. Tapi kalau di kita kan sudah ada MBKM dan magang itu lumayan ya. Di zamannya COVID agak susah dan biayanya cukup besar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini ya? Jadi wajar-wajar saja. Ya, kenapa? Ya, silakan Pak Fauzi. Berarti langsung dari template gitu, Pak? Ya, jangan bikin template baru, tinggal dihapus saja. Iya, yang template itu dihapus si strategik sama KPI. Ya, betul. Tinggal disesuaikan hanya khusus untuk manajemen. Kalau di template kan untuk semuanya itu, untuk semua visi misi ya. Nah, sekarang visinya cuma untuk knowledge management. Jadi hapus, buat lagi di situ ya. Jangan susah-susah. Jangan juga buat bentuk cerita atau paper, nggak usah. Cukup Excel-nya aja yang dikirim. Jadi lebih mudah ya. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugasnya ya? Saya lupa tugas sampai hari apa ya? Sabtu ya? Sampai hari apa ya? Tanggal 20. Tanggal 2, masih tenang lah. 2 hari lagi. 2 hari lagi Sabtu. Oke, ya. Ya, gitu ya tugasnya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita on cam ya. Silakan pasang kameranya. Dan mau saya capture. Mudah-mudahan tadi jelas suaranya ya. Hujan sudah berhenti. Jadi kalau nanti ada yang kurang jelas, silakan WhatsApp ya. Jangan khawatir, takut-takut WhatsApp atau ngirim lewat Google Classroom private message, silakan ya. Tidak perlu repot-repot. Kita lewat itu saja ya. Belum ganti layout. Ya, Google Meeting itu harus ganti layout ya. Berbeda dengan Zoom yang otomatis. Terus ganti dulu layoutnya. Sebentar ya, saya ganti cukup lama ini pakai
komputer yang tidak terlalu cepat. Oke. Lewatnya belum muncul. Oke, sebentar ya. Ini komputer saya memang tidak cepat, pakai komputer di rumah, nggak secepat yang di kampus ya. Oke, sudah muncul sebentar. Ya, sudah muncul. Oke, lihat kameranya ya, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke. Kadang-kadang saya suka lihat yang tadi yang nanya siapa ya, wajahnya yang mana. Suka tanya. Oke, terima kasih sudah hadir. Gilang baru muncul sebentar, kopi lagi ya. Sekitar sekali lagi. Ini belum semuanya muncul. Oke. Kevin Fadli kembali lagi sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah hadir. Saya ucapkan selamat sore, semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudahi kuliah ini ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.